Pada chapter 11 kali ini akan dibahas mengenai data binding yang meliputi baca file dan sorting. Pada chapter 11, kita akan membaca data dari file txt, kemudian memasukkan data dari file tersebut ke dalam file HTML yang telah kita buat. Di sini kita telah memiliki sebuah file HTML dengan nama readfile.html yang terdiri dari sebuah head yang memiliki title pada bagian head, kemudian style CSS eksternal, kemudian ada pula objek untuk data binding. Pada bagian body terdapat sebuah table, pada baris pertama terdapat sebuah image header, pada baris kedua terdapat sebuah tabel lain. Baris pertama terdiri dari judul, baris kedua terdiri dari sebuah div untuk gambar, dan ada pula keterangan untuk gambar tersebut. Di baris ketiga, terdapat 4 buah button, yaitu first, previous, next, dan last. Kemudian di baris keempat, terdapat sebuah combo box untuk menentukan sorting, dan juga radio button untuk menentukan jenis sorting, apakah ascending maupun descending. Selain itu, di sini kita juga memiliki sebuah table untuk menampilkan hasil dari data binding yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom name dan kolom price, kemudian terdiri dari 2 data field. Selanjutnya, untuk melihat di browser, kita run, kemudian launch in Internet Explorer. Setelah itu, kita allow block content. Akan muncul sebuah image header, kemudian terdapat judul our products. Di sini terdapat sebuah div, tapi belum terisi oleh gambar. Kemudian ada button by, button first, previous, next, last, combo box untuk sorting. Kemudian ada pula sebuah table yang terdiri dari 2 field. Field pertama adalah name dan field kedua adalah price. Tabel ini digunakan untuk menampilkan data yang dibaca dari file txt. Kemudian, di dalam desktop, di dalam folder chapter 11, tempat di mana readfile.html berada, terdapat sebuah data.txt yang berisi data-data yang akan kita masukkan ke dalam file HTML kita. Terdiri dari sebuah header dengan judul image, kemudian dipisahkan oleh tanda pagar, dilanjutkan dengan name, dipisahkan dengan tanda pagar lagi, kemudian price. Data yang pertama adalah image sweater1.jpg dengan nama blue sweater dengan price 150.000. Untuk data kedua terdapat sweater2.jpg dengan nama pink sweater dan juga harganya 250.000. Untuk membaca data yang berada di dalam file data.txt, maka kembali lagi ke Notepad++. Kemudian di dalam tag objek, berikan ID untuk objeknya. Misalnya di sini saya berikan nama ID-nya itu adalah data. Setelah itu terdapat kelas ID yang digunakan untuk menunjuk kepada file yang akan kita baca. Kemudian ada data URL. Pada bagian value diisi dengan nama file yang akan kita baca, yaitu data.txt. Selanjutnya untuk use header. Karena pada file data.txt kita memiliki sebuah header, maka di sini data headernya bernilai true. Selanjutnya text qualifier adalah simbol yang mengapit data untuk setiap kolom. Contoh penggunaan text qualifier adalah misalnya pada notepad lain kita copy datanya, klik kanan copy, kemudian kita paste. Misalnya kita membuat sebuah text qualifier berupa akeong, maka data dari setiap field kita apit dengan simbol akeong. Begitu juga untuk bagian sweater 2.
Apabila kita menggunakan text qualifier seperti ini, maka pada bagian text qualifier kita isi dengan simbol akeong. Namun, di sini kita tidak menggunakan text qualifier. Oleh karena itu, kita dapat mengosongkannya saja. Selanjutnya, field delimiter. Field delimiter adalah simbol yang membatasi setiap kolomnya. Di sini kita menggunakan pembatas berupa pagar. Oleh karena itu, kita ketikkan simbol pagar untuk field delimiter. Contoh lain yang berkaitan dengan penggunaan field delimiter dan text qualifier adalah misalnya pada data yang akan dibaca, misalnya pada field kedua blue sweater, mengandung simbol pagar yang merupakan simbol dari field delimiter. Untuk mengatasi hal ini, agar blue sweater dibaca sebagai satu kesatuan string, maka kita dapat menggunakan text qualifier. Misalnya akeong untuk setiap fieldnya. Yang artinya, sweater1.jpg akan dibaca sebagai satu field, kemudian blue sweater walaupun mengandung delimiter pagar akan dibaca sebagai satu string, kemudian harga 150.000 juga akan dibaca sebagai satu string. Namun, di sini saya hanya akan memberikan contoh yang tidak menggunakan text qualifier. Seperti ini. Setelah itu, untuk menampilkan data yang telah kita binding ke dalam table, maka pada bagian table, di sini data source-nya, kita gunakan ID yang kita berikan kepada objek, yaitu data. Depannya kita beri tanda pagar. Selanjutnya, untuk bagian data field. Kolom pertama berisi nama, oleh karena itu data field-nya kita tuliskan name. Name, kemudian data field yang ketiga adalah price. Ketikkan price. Setelah itu kita save, kemudian kembali ke browser dan refresh dengan menekan F5. Maka pada bagian table, terdapat data-data yang telah kita baca dari file data.txt, yaitu blue sweater dan pink sweater dengan harga 150.000 dan 250.000. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-data ini ke dalam div gambar, teks nama barang, dan teks harga. Oleh karena itu, kita kembali ke Notepad++. Kemudian, kita akan membuat dengan menggunakan JavaScript. Oleh karena itu, pada bagian head, kita buat text script. Yang type-nya adalah text/JavaScript. Data yang dibaca dari file data.txt tersimpan di dalam sebuah record set. Untuk memanipulasi data tersebut, maka pertama-tama kita tampung di dalam sebuah array. Misalnya array rs sama dengan data.recordSet. Setelah itu, untuk mengambil nilai dari data-data pada array ini dan memasukkannya ke dalam teks dan juga div, maka kita gunakan sebuah function. Misalnya function update, seperti ini. Lalu pertama-tama misalnya kita akan mengisi div gambar dengan menggunakan inner HTML. Oleh karena itu, pertama-tama kita buat var temp untuk menampung tag img. Di dalam function update, kita buat temp sama dengan tag img. Kemudian kita tentukan source-nya. src sama dengan, karena image berada di dalam folder image, maka kita tuliskan image slash petik dua kali plus plus rs, karena nama image pada data.txt berada pada kolom yang pertama, maka kita beri rs indeks yang ke 0. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi nama barang, maka kita gunakan ID-nya, yaitu nama barang.
nama barang dot value sama dengan rs yang ke 1. Setelah itu, untuk bagian harga, karena ID-nya adalah harga, maka harga dot value sama dengan rs yang ke 2. Kemudian untuk mengisi gambar kita gunakan inner HTML. Karena div-nya memiliki ID gambar, maka di sini kita buat gambar dot inner HTML sama dengan temp. Setelah itu, kita juga membutuhkan sebuah function lain yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pertama-tama record set menunjuk pada data pertama. Misalnya kita buat sebuah function dengan nama start. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita buat rs dot move first. Seperti ini. Setelah itu baru kita panggil function update. Kemudian, pada saat pertama kali page di load, maka function start akan dijalankan. Oleh karena itu, pada bagian tag body, tambahkan onload sama dengan kita panggil function start. Kemudian kita save, buka browser, dan kita refresh dengan menekan F5. Maka, pada browser telah muncul sebuah gambar sweater1.jpg dengan nama barang blue sweater, harganya 150.000. Kemudian apabila kita ingin memberikan pengaturan terhadap ukuran dari image, maka pada bagian temp, tambahkan style sama dengan petik 2 kali. Karena menggunakan petik 2, maka kita perlu menggunakan escape sequence berupa backslash. Kemudian misalnya kita akan menentukan width-nya. Width-nya misalnya 200 pixel. Kemudian height-nya 250 px. Setelah itu di save dan refresh kembali pada browser. Maka ukuran dari image akan berubah menjadi 200 dikali 250 pixel. Sekian mengenai data binding read file.